Ya, kakak senang sekali kembali dapat menjumpai adik-adik dalam sekolah minggu online. Hari ini tanggal 20 September 2020. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Ingat ya, untuk jaga kondisi, jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ada 3M. Kalian tahu 3M itu apa saja? Tahu. Ayo, apa saja yang pertama? Memakai masker. Benar. Yang kedua? Mencuci tangan. Yang ketiga? Menjaga jarak. Iya, sip. Benar. Ingat ya, terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Nah, adik-adik sudah siap ikuti ibadah hari ini? Sudah. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Kurang semangat. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, baiklah. Ayo kita pujikan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan Ku Istimewa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami kembali boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati kegiatan sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhirnya nanti, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik. Walau adik-adik masih kecil, tapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada kalian. Tuhan Yesus memelihara kalian melalui orang tua kalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik setiap hari. Jika adik-adik berbuat nakal atau tidak patuh kepada orang tua, hal itu membuat Yesus menjadi sedih. Apakah kalian mau membuat Tuhan Yesus menjadi sedih? Tentu tidak ya. Maka kita harus belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan bisa
bisa memberkati di sekitar kita. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu pujian, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padamu, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Febi. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan? Sudah. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu kembali. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Febi. Tuhan berkati Kak Febi di dalam menyampaikan cerita hari ini. Tuhan mampukan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29 sampai 33. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah Elia memberitahukan hukuman Allah kepada Ahab. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu bagaimana Raja Salomo membangun kerajaan Israel
dan di bawah kepemimpinan Raja Salomo, Israel mengalami kemajuan yang luar biasa baik dalam militer, di bidang ekonomi, pertanian, pokok semuanya bangsa Israel maju. Nah, tetapi sayangnya di saat Salomo sudah tua, ia terjatuh ke dalam penyembahan berhala. Sehingga akibat perbuatannya ini, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, pada waktu itu adik-adik, Israel Utara itu jatuh ke dalam penyembahan berhala terlebih dahulu, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, sampai-sampai ada satu suku bangsa Israel namanya suku Yehuda yang tidak waktu itu belum menyembah berhala, sampai akhirnya mereka juga ikut-ikutan menyembah berhala. Nah, sehingga akhirnya seluruh bangsa Israel terjatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi Raja Salomo kemudian turun ke anak-anaknya sampai akhirnya ada namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adik-adik jahatnya luar biasa di hadapan Tuhan. Bagaimana tidak? Tadi kan kita sudah baca di ayat 30 itu bahwa Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Apa itu? Dia menyembah Baal. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal. Kemudian apalagi? Dia membuat patung Asyera, dewi yang disembah oleh istrinya Isabel. Sehingga perbuatan Raja Ahab ini menimbulkan sakit hati Tuhan lebih dari para pendahulunya. Dan tidak hanya itu adik-adik, akibat perbuatan Raja Ahab ini, rakyatnya pun juga, bangsa Israel pun juga ikut dalam penyembahan berhala, ikut menyakiti hati Tuhan. Di ayat 34 itu dikatakan ada seorang yang namanya Hiel, dia berasal dari kota Betel. Ia membangun kota Yeriko, padahal itu melawan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu tembok Yeriko diruntuhkan oleh Yosua waktu itu, nah di situ Tuhan berfirman melalui Yosua bahwa jika ada seseorang yang membangun kota ini, maka akan dimulai dengan anaknya yang pertama akan meninggal, kemudian akhir pembangunan kota ini atau tembok ini, anaknya yang terakhir akan meninggal. Dan itu sungguh terjadi adik-adik. Coba kita baca di ayat 34 ya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Anak yang sulung ini berarti anak yang pertama ya. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Apa yang diucapkan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi adik-adik. Nah, sehingga pada akhirnya karena perbuatan Raja Ahab ini, Allah ingin menyatakan kuasanya dan ia mengutus Nabi Elia. Tuhan berkata melalui Nabi Elia bahwa tidak akan turun hujan di negeri Israel selama 3,5 tahun. Wih, lama kali ya. Kita nggak ada air 6 bulan aja, jangan 6 bulan, 1 hari aja atau beberapa jam aja udah bingung gitu. Mah, mau minum mah? Mah, gimana nih mah? Airnya mati mah. Jadi bisa bayangkan nggak, 3,5 tahun tidak akan ada turun hujan di negeri Israel, tidak ada air. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari cerita Ahab ini adik-adik? Di sini kakak akan membagikan 2 poin penting ya. Yang pertama adalah Tuhan tidak menyukai penyembahan berhala. Nah, dari tadi kakak kan bilang penyembahan berhala, Israel jatuh dalam penyembahan berhala, Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Apa sih penyembahan berhala itu? Nah, penyembahan berhala di sini adalah saat manusia menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Saat manusia bersekutu dengan roh-roh jahat, itu namanya penyembahan berhala adik-adik. Nah, kenapa Tuhan tidak menyukai penyembahan berhala?
Karena yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Sama seperti Ahab, adik-adik, dia tidak hanya membuat mesbah Baal, dia tidak hanya menyembah Baal, dia tidak hanya membangun kuil untuk Dewi Asyera, tapi terlebih dia sampai membunuh seseorang. Ya, kalau kakak ceritakan di sini kepanjangan. Nanti kalau ada waktu kakak pasti ada cerita tentang hal ini ya. Nah, kemudian yang kedua, penyembahan berhala itu membuat manusia itu jauh dari karakter-karakter Allah. Apa itu karakter Allah? Saling mengasihi, hidup dalam damai sejahtera. Apalagi yang adik-adik ingat, ada sukacita. Nah, Tuhan itu ingin kita hidup itu seperti itu, adik-adik, hidup dalam kasih, dalam damai, dalam sukacita. Kemudian yang kedua adalah Tuhan itu sangat sayang kepada bangsa Israel, sehingga ia mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Elia. Dan tahu nggak adik-adik, arti nama Elia sendiri itu sudah mengingatkan mereka bahwa mereka sudah punya Allah yang luar biasa. Mereka punya Allah yang maha kuasa. Tetapi karena kekerasan hati bangsa Israel, mereka masih mencari Allah lain. Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, karena itu hari ini kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang mengingatkan kita untuk berjalan dalam jalan Tuhan, untuk selalu baca Alkitab, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu loh sayang sama kamu. Tuhan itu loh sayang sama adik-adik. Tuhan itu loh sayang sama kakak. Tuhan itu loh sayang sama kita semua. Nah, dan bukti terbesar bahwa Tuhan mengasihi kita itu adalah Dia mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Sungguh besar kasih Tuhan itu untuk kita. Amin. Nah, sampai sini dulu cerita hari ini. Dan sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan. Kita akan berdoa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kakak ajak adik-adik untuk menyatakan iman di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, dan adik-adik nanti mengikuti apa yang Mbak Feby katakan. Lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, dan Engkau membuktikannya dengan datang ke dunia ini, rela mati bagi kami, untuk menebus dosa kami. Dan kami percaya dengan Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan hanya menyembah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana adik-adik cerita hari ini? Seru bukan? Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan ingin agar kita melakukan hal yang baik, hal yang benar untuk orang-orang di sekitar kita. Baik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian, Yesus cinta semua anak.
Jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, bagaimana kelas minggu hari ini? Saya yakin pasti kalian semua diberkati dan dikuatkan untuk mengikut Tuhan Yesus, menikmati cinta kasih-Nya, dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.